Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz di video berikut membaca dan membahas beberapa ayat Alkitab di dalam masjid. Tujuannya pastinya untuk memutarbalikkan fakta kebenaran Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, sebelum kita lanjut dan sebelum kita menanggapi bersama, mari terlebih dahulu melihat videonya. Namun pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam kitab Roma pasal 10 ayat 9, Paulus mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, lihat ini, saya ulangi, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi versi Paulus, Yesus adalah Tuhan. Kemudian kisah para rasul pasal 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Yesus Tuhan menurut Paulus. Kemudian Filipi, kitab Filipi, Paulus berkirim surat kepada jemaat di Filipi. Katanya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Masya Allah. Siapa yang katakan Tuhan Yesus? Paulus. Ini ajaran Paulus semua. Yesus adalah Tuhan lewat surat-surat kiriman. Baik, selamat Tuhan, cuplikan videonya kita sudah dengarkan apa yang barusan disampaikan oleh seorang Ustadz Nababan di video tadi. Ya, dia membacakan beberapa ayat Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan orang percaya kepada Yesus maka hidupnya selamat. Dan Ustadz Nababan mengatakan bahwa ya, Yesus dianggap Tuhan oleh orang Kristen. Itu ajaran Paulus. Nah, saudara dalam Tuhan, apa yang dia sampaikan di video tadi tidak benar dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, seperti apa tanggapan saudara setelah mendengarkan apa yang beliau sampaikan? Silahkan tulis komentar saudara di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, yang memuliakan nama Tuhan. Ya, saudara dalam Tuhan, Yesus dituhankan oleh orang Kristen bukan semata-mata ajaran Paulus, tetapi Yesus sendiri yang menunjukkan dirinya sebagai Tuhan. Ya, di dalam Alkitab sudah banyak ayat di mana Yesus menunjukkan diri sebagai yang ilahi, yang berkuasa. Ayat-ayat Alkitab yang sering saya sampaikan, ya, diantaranya Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Di mana Yesus mengatakan bahwa Dia satu-satunya jalan ke sorga. Ya, kalau kita meneliti juga Injil Yohanes pasal 14 ini, sebenarnya Yesus menjanjikan sorga bagi orang percaya kepadanya. Ya, jadi setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, itu ditulis dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Ya. Dan banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan tadi sangat tidak benar dan sangat tidak alkitabiah sekali, ya. Ustadz Nababan ini ya kemungkinan besar tidak mengerti Alkitab, tapi memaksakan diri untuk membahas Alkitab. Dan ujung-ujungnya pembahasannya ngawur dalam Tuhan, ya. Makanya sering saya sampaikan bahwa alangkah lebih baiknya kalau orang ini fokus dengan agamanya yang sekarang. Dia kan seorang mu'alaf, dia sudah berpindah keyakinan dari Kristen ke Islam, ya. Jadi itu haknya dia memang, ya. Tapi setelah dia berpindah keyakinan, bagusnya dia fokus dengan agama barunya, fokus dengan kitabnya yang sekarang gitu loh, yaitu Al-Quran. Ya, tanpa harus membahas Alkitab, ya, tanpa harus mengutak-atik Alkitab, ya. Apalagi pembahasannya itu sangat jauh dari kebenaran firman Tuhan, ya. Tidak sesuai. Sekali lagi, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Yesus sudah disebut sebagai Tuhan. Ya.
Berkali-kali dalam perjanjian lama Yesus dinubuatkan sebagai Allah yang datang ke dunia ini. Dia adalah Immanuel. Ya. Dan dalam perjanjian baru juga dituliskan bahwa Yesus yang datang ke dunia ini adalah Immanuel. Ya. Jadi saudara dalam Tuhan, ya, apa yang disampaikan oleh Ustadz Nababan tadi sangat tidak berdasar. Ya, sekali lagi kemungkinan Ustadz Nababan ini tidak paham Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Dari apa yang dia sampaikan di video tadi, dan juga ketika dia membicarakan beberapa ayat Alkitab di video lainnya, ya, semua ngawur saudaraku dalam Tuhan, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab itu sendiri. Ya, jadi sekali lagi, seperti apa tanggapan saudara mengenai apa yang barusan disampaikan oleh Ustadz Nababan? Silahkan tulis di kolom komentar. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudara dalam Tuhan, di kesempatan ini saya mau pesankan beberapa hal buat kita. Ya, semoga hari-hari ini kita tetap semangat dalam menjalani segala aktivitas kita, terutama kita tetap semangat untuk memuji memuliakan Tuhan, ya. Mungkin hari-hari ini kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, ya, dengan berbagai kondisi. Mungkin saat ini kita sedang bersuka cita, kita sedang diberkati, doa kita dijawab oleh Tuhan. Maka dari situ kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena saya selalu sampaikan bahwa sumber sukacita kita adalah Tuhan. Sumber berkat dalam kehidupan kita adalah Tuhan. Jadi wajib bagi kita bersyukur kepada Tuhan. Dan sebaliknya, kalau hari ini kita mengalami berbagai duka cita, berbagai masalah, berbagai persoalan, sakit penyakit atau apapun itu, saudara dalam Tuhan, ya, mari kita tetap berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Ya, semua persoalan kita, semua beban kita, semua kerinduan kita, kita serahkan sama Tuhan di dalam doa. Dan kita percaya bahwa ketika kita setia kepada Tuhan, maka di waktunya Tuhan pasti menjawab segala kerinduan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Alkitab mencatat bahwa Tuhan menjanjikan bahwa Dia menyertai kita hingga selama-lamanya. Tuhan menyertai saya dan saudara sampai selama-lamanya. Ya. Jadi tidak ada batas waktu saudara dalam Tuhan. Ya. Kemarin, hari ini, esok, lusa, dan seterusnya, Tuhan ada bersama-sama saya dan saudara. Ya. Jadi kalau ada persoalan-persoalan yang sedang kita gumuli hari-hari ini, ya, mari kita libatkan Tuhan. Kalau kemudian kita menyelesaikan persoalan kita dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, dengan talenta kita, dengan pikiran kita, dengan segala yang apa yang kita punya, maka saya katakan semua itu terbatas. Ya, kita ini terbatas adanya. Kita butuh Tuhan yang tidak terbatas. Ya. Maka dari itu penting bagi kita untuk tetap berserah kepada Tuhan. Ya. Sudah banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana tokoh-tokoh Alkitab, ya, di dalam pergumulan, di dalam persoalan mereka tetap mengandalkan Tuhan. Mereka tetap percaya kepada Tuhan. Ya, dan mereka percaya bahwa di waktunya Tuhan melakukan keajaiban bagi mereka. Ya. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa menyertai mereka, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi mereka. Demikian juga dengan kita. Saya percaya bahwa pertolongan Tuhan tidak akan terlambat bagi setiap kita yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Hal yang terpenting adalah mari kita berserah kepada Tuhan dan memandang kepada Tuhan. Mari kita menaruh segala pengharapan kita kepada Kristus. Saya percaya bahwa di waktunya Tuhan menyatakan mukjizat keajaiban untuk menolong kita, dan pastinya kita menjadi orang yang senantiasa bahagia di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Saudaraku dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.